ketika ada musik yang dimainkan untuknya gitu, untuk kita misalnya gitu, lalu kenapa manusia terkesan gitu? Karena musik yang dimainkan itu sebetulnya tuh ada di dalam dirinya, seperti itu Pak Ganjar. Detak jantung kita, lalu pergerakan darah kita di dalam gitu, kemudian gerak tubuh kita, dinamisnya pikiran kita, itu adalah sebuah komposisi musik. Maka ketika udara kosong ini diisi musik, maka akan gayung bersambut gitu dengan musik yang ada di dalam, sehingga akan mabuk dari sebuah getaran, akan mengirimkan informasi data yang sangat banyak untuk diserap oleh harddisk yang ada dalam kepala manusia, seperti itu. Para kanca misteri Timur Bumi, kita akan melanjutkan mendalami gagasan Hazrat Inayat Khan dalam dimensi mistik musik dan bunyi, para kanca. Kita akan membelah atau mengupas bait yang di video sebelumnya sudah dibacakan, dan para kanca yang belum menyimak video sebelumnya silakan simak di linknya ada di deskripsi, atau kunjungi playlist dimensi mistik musik dan bunyi Hazrat Inayat Khan, para kanca. Kita akan melanjutkan membahas dimensi mistik musik dan bunyi Hazrat Inayat Khan. Setelah yang satu ini, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapak Adam, Bapak Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angin Erhun, Sakang Pahan, Sarinane, Sawangi, Sarana Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahu Allah, Yahu Kita ulangi kutipan sebelumnya. Ketika ilmu kehilangan dayanya dalam menyampaikan sesuatu, maka seni akan mewakilinya untuk menjelaskan. Ketika seni pun kehilangan daya untuk menyampaikannya, maka puisi akan mewakilinya untuk menjelaskan. Ketika puisi kehilangan dayanya jua, maka musik mampu mengekspresikan makna. Siapapun yang mampu memahami misteri getaran, maka ia akan mengetahui segala hal. Dari kutipan ini, dari tulisannya Hazrat Inayat Khan ini, kita akan dalami selanjutnya, para kanca. Jadi menurut Hazrat Inayat Khan, musik itu adalah miniatur keselarasan utuh dari alam semesta, para kanca. Jadi ketika kita merasakan alam semesta ini, menurut Hazrat Inayat Khan, itu sesungguhnya adalah musik, para kanca. Ada pohon yang ketiup angin, lalu kemudian ada air yang mengalir misalnya gitu, lalu kemudian ada semuanya itu mengandung ritme dan nada gitu. Dan menurut Hazrat Inayat Khan, ini adalah sebuah komposisi gitu. Dan musik itu adalah miniatur dari getaran semesta ini, para kanca. Seperti itu menurut Hazrat Inayat Khan. Dan karena keselarasan alam semesta adalah musik itu sendiri. Seperti itu, para kanca. Jadi ketika ada musik, itu sebetulnya miniatur dari semesta. Karena semesta itu adalah musik itu sendiri, menurut Hazrat Inayat Khan, seperti itu, para kanca. Nah,
Jadi semesta miniaturnya musik. Nah, manusia adalah miniatur dari alam semesta. Maka dari itu, setiap denyut nadi yang ada di dalam diri manusia itu pun adalah sebuah harmoni musik para kanca. Seperti itu menurut Hazrat Narhan. Jadi sebagaimana semesta, di dalam diri manusia pun ada semacam keteraturan irama, keteraturan nada, sehingga tercapai sebuah keseimbangan gitu. Tercapai sebuah keseimbangan, dan menurut Hazrat Inayat Khan itu adalah musik. Seperti itu para kanca. Dan yang terjadi di dalam diri manusia, musik yang terjadi di dalam diri manusia itu terjadi di semesta pula. Seperti itu para kanca. Jadi semesta itu adalah sebuah komposisi musik menurut Hazrat Inayat Khan gitu. Jadi musik itu merupakan miniatur dari semesta, dan manusia adalah miniatur dari semesta itu. Jadi musik itu meliputi kesemuanya itu. Seperti itu para kanca. Jadi seperti tadi urutannya, cinta, lalu kemudian harmoni, lalu kemudian keindahan gitu. Jadi Hazrat Inayat Khan kalau kita perhatikan di sini selalu ada 3 lapis, selalu ada 3 dimensi dalam mindsetnya Hazrat Inayat Khan itu para kanca. Jadi basic bangetnya adalah cinta, keselarasan atau harmoni, lalu kemudian keindahan gitu. Dan seperti tadi kutipan yang dia tulis itu adalah ilmu diwakilkan, anggaplah ilmu berada di lapisan terluar. Lalu kemudian ketika lemah, ada lapisan berikutnya adalah seni. Dalam hal ini seni visual. Lalu kemudian ketika ini lemah, lapisan berikutnya ada yang namanya kata-kata bersayap gitu. Karena sulit ketika sebuah vibrasi dari sebuah karya seni dilugaskan dengan kalimat deskriptif bergaya barat, itu sulit para kanca. Makanya di sini Hazrat Inayat Khan menuliskan bahwa puisi lah yang akan mampu mewakilinya gitu. Nah, ketika puisi ini pun lemah, ada lapisan berikutnya, itu musik gitu para kanca. Jadi selalu 3 tahap itu gitu. Jadi ilmu pengetahuan itu anggaplah menyatu dengan seni itu, karena masih berada di ranah luar gitu para kanca, berada di ranah visual. Lalu kemudian puisi, lalu kemudian ini, dan yang lapisan terakhir yang tak terlihatnya selalu vibrasi. Kalimatnya itu adalah siapapun yang mampu memahami getaran maka akan mengetahui segala hal. Lalu yang tadi begitu dibahas pembahasannya, semesta, manusia, musik. Seperti itu para kanca. Jadi musik itu ada di semesta, ada di manusia. Jadi semuanya itu diliputi oleh musik. Dalam hari ini musik ini yang dimaksud adalah sebuah komposisi. Seperti itu para kanca. Sebuah komposisi vibrasi, sebuah komposisi getaran para kanca. Nah, kita akan lebih dalami selanjutnya. Di sini ada pertanyaan yang dilontarkan sebelum dia membahas para kanca. Sebelum Hazrat Inayat membahas sesuatu itu. Dan ini provokatif sekali. Adakah penjelasan mengapa manusia bersuka cita? Lalu kemudian, adakah penjelasan mengapa manusia terkesan pada musik yang dimainkan untuknya? Adakah semua hal itu hanya sebuah kesenangan atau kenangan? Seperti itu pertanyaan provokatifnya para kanca. Jadi di sini Hazrat Inayat Khan akan menjelaskan bahwasanya bersuka cita itu disebabkan karena irama harmoni dalam diri kita itu selaras dengan irama harmoni semesta di sekitarnya saat itu. Seperti itu para kanca. Lalu kemudian ketika ada musik yang dimainkan untuknya gitu, untuk kita misalnya gitu, lalu kenapa manusia terkesan gitu? Karena musik yang dimainkan itu sebetulnya tuh ada di dalam dirinya. Seperti itu para kanca. Jadi hanya sebuah pertemuan gitu, musik yang ada dari luar
yang akan masuk itu sebetulnya tuh bunyinya sudah ada di dalam menurut Hazrat Inayat Khan para kanca. Jadi bunyi itu tuh hanya menyatukan getaran saja gitu. Makanya di situ musik mampu membuat ekstase, mampu membuat mabuk gitu para kanca. Nanti kita akan bahas di selanjutnya gitu para kanca. Gitu. Jadi detak jantung kita, lalu pergerakan darah kita di dalam gitu, kemudian gerak tubuh kita, dinamisnya pikiran kita, itu adalah sebuah komposisi musik. Maka ketika udara kosong ini diisi musik, maka akan gayung bersambut gitu dengan musik yang ada di dalam, sehingga akan mabuk seperti itu para kanca. Nanti akan ada kisah di mana ruh yang tidak mampu masuk ke dalam jasad gitu para kanca. Nanti kita akan bahas di depan. Jadi seperti itu para kanca. Jadi musik itu mengisi rongga kosong. Jadi musik itu menjelmakan sebuah getaran. Musik itu menjelmakan sebuah getaran yang memang sudah ini para kanca, memang sudah ada di semesta dan sudah ada dalam diri, lalu kemudian dijelmakan melalui musik. Maka ketika itu bertemu antara yang ada di dalam diri dan yang ada di luar, maka disitulah akan meninggalkan kesan, dan dari kesan itulah akan banyak informasi para kanca. Ini yang akan dibahas oleh Hazrat Inayat Khan. Dari sebuah getaran akan mengirimkan informasi data yang sangat banyak untuk diserap oleh harddisk yang ada dalam kepala manusia. Seperti itu para kanca. Kita akan melanjutkan menjelaskan komposisi musik dan getaran semesta pribadi di video-video yang akan datang para kanca. Dan terima kasih pada para kanca yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga pada para kanca yang sudah subscribe para kanca. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena akan membantu kita lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten selanjutnya para kanca, dan itu gratis para kanca. Baik para kanca, kita akan melanjutkan komposisi musik dan getaran semesta pribadi di video-video yang akan datang para kanca. Akhir kata dari kami, Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Misteri